Milan ubah strategi baru playmaker usai gagal rekrut De Paul dan Alberto. Jurnar ternama Franco Ordine berbicara kepada Milan News mengenai jalannya bursa transfer musim panas kemarin dengan memberikan konfirmasi bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara memang memutuskan mengubah strategi mereka dalam berburu pemain saat dua direktur rossoneri tersebut meyakini profil seperti Hakan Calhanoglu tidak akan bisa dibeli. Setidaknya, sesuai dengan anggaran yang mereka miliki, mengingat target mereka sebenarnya adalah De Paul dan Alberto. Karena alasan tersebut, Maldini dan Massara memutuskan mengubah rencana mereka dan bersama dengan Stefano Pioli, mereka memutuskan bertaruh pada Brahim Diaz sebagai trequartista utama pada musim baru nanti. Raksasa Serie A tersebut menyadari bahwa merekrut pemain serba bisa untuk posisi tersebut secara kasat mata tak lagi memungkinkan. Dan karena alasan tersebut, mereka menunjukkan kepercayaan yang begitu besar terhadap bintang pinjaman dari Real Madrid tersebut. Seragam nomor 10 dilibatkan dalam negosiasi bukti kepercayaan tersebut dan segera setelah Brahim Diaz mendarat di Milan. Situasi pun berubah dengan manajemen membidik pemain yang bisa menjadi penyerang serba bisa dengan mampu dimainkan sebagai playmaker dan winger kanan. Al-Azhar Junior Mesias memenuhi kriteria tersebut, didatangkan dari Crotone pada hari terakhir jendela transfer setelah negosiasi Romain Fabregas. Timo Bakayoko siap tunjukkan yang terbaik bersama AC Milan. Rossoneri kembali meminjamkan pemain Chelsea tersebut setelah sang gelandang tak mendapatkan tempat di skuad Tuchel musim ini. Timo Bakayoko mengatakan bahwa dia kembali ke AC Milan dengan semangat baru dan mengatakan bahwa Rossoneri yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Pemain berusia 27 tahun tersebut kembali dipinjamkan oleh Milan dari Chelsea musim panas ini. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Napoli, sebelumnya Bakayoko pernah berseragam Milan di musim 2018-2019 dan kini sang gelandang dipinjamkan lagi oleh Rossoneri selama 2 musim dengan opsi pembelian di akhir. Saya ingat pertandingan terakhir saya melawan SPAL dengan baik. Sayangnya kami tidak lolos ke Liga Champion, kata Bakayoko. Senang bisa kembali bersama Milan di Liga Champion. Ini adalah Milan yang lebih kuat daripada yang saya tinggalkan dulu. Saya sangat senang. Bakayoko siap untuk memberikan yang terbaik di bawah asuhan Stefano Pioli. Setelah selalu tersingkir di Stamford Bridge, pemain asal Prancis tersebut juga telah berbicara dengan sang manajer dan mengatakan bahwa ia berjanji untuk memberikan segalanya dan banyak kontribusi. Saya segera berbicara bersama pelatih dengan tenang. Saya akan melakukan yang terbaik dan memberikan apa yang saya bisa. Tim telah bekerja dengan baik dan saya akan membawa pengalaman saya. Milan bukanlah sesuatu yang baru bagi Bakayoko, mengingat dia pernah berada di sana selama 1 musim, dan salah satunya adalah Frank Kessie. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikabarkan akan meninggalkan Milan pada musim panas ini. Namun, Bakayoko berharap bahwa Kessie bisa bertahan di klub dan bekerja sama dengannya. Saya merasa baik dengan dia. Dia telah tumbuh dan berkembang pesat dalam segala hal. Saya senang bisa bersatu kembali dengannya. Tentang masa depan, saya dapat mengatakan bahwa saya berharap dia akan bertahan di Milan. AC Milan jadi tim terakhir Mandzukic sebelum pensiun, namun Juventus paling berkesan. Meski masih mendapatkan tawaran bermain di klub berbeda, Mario Mandzukic memilih untuk pensiun. Hal itu disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano pada hari Sabtu kemarin. Mario Mandzukic menghentikan karirnya sebagai pesepak bola profesional pada usia 35 tahun. Fabrizio mengungkapkan bahwa Mario Mandzukic yang tidak memiliki tim sejatinya sempat mendapatkan proposal dari 2 klub sebelum memutuskan pensiun. Fabrizio Romano menyebut proposal dari kedua tersebut datang dalam beberapa minggu terakhir. Namun, Mario menolak kedua proposal yang datang dan tetap memilih pensiun dari dunia sepak bola. Selama berkarir, Mario sempat membela klub-klub ke-6 di benua Eropa. Dia pernah membela klub raksasa Liga Jerman, Bayern Munchen pada 2012 hingga 2014. Bersama Bayern, Mandzukic mampu mencetak 48 gol dan meraih 2 gelar Bundesliga serta 1 trofi Liga Champions. Setelah merasakan kesuksesan bersama Bayern, Mandzukic hengkang ke klub peserta Liga Spanyol Atletico Madrid pada Juli 2014. Dia tak lama berseragam klub perjulukan Los Rojiblancos tersebut. Seusai membukukan 20 gol dalam 1 tahun pengabdiannya untuk Atletico Madrid, Mandzukic pergi ke Juventus. Sejak resmi bergabung dengan Juventus pada Juli 2015, Mandzukic sukses mencetak 44 gol. Dia menyempurnakan catatan golnya bersama Juventus dengan sederet torehan trofi. Mandzukic terlibat di balik raihan 4 trofi Serie A, 3 Coppa Italia dan 2 Piala Super Italia. Setelah 5 tahun yang panjang bersama Juventus, Mandzukic kemudian bergabung dengan klub Qatar, Al Duhail pada Juli 2020, namun karirnya di Qatar tak bertahan lama. 1 tahun kemudian, Mandzukic kembali ke Italia dan bergabung dengan AC Milan.
Dia kemudian resmi meninggalkan AC Milan pada akhir musim 2020-2021 dan berstatus tanpa klub hingga memutuskan gantung sepatu. Di level tim nasional, Mandzukic menjadi andalan lini depan Kroasia. Pemain kelahiran 21 Mei 1986 itu terlihat Pemain kelahiran 21 Mei 1986 itu terlibat dalam perjalanan impresif timnas Kroasia di Piala Dunia 2018. Dia membantu timnas Kroasia mencapai final sebelum takluk dari Prancis dan harus puas meraih gelar runner-up. Kembali membuka negosiasi, 3 cara Milan bisa perpanjang kontrak Kessie. Menurut pemberitaan terkini dari Tuttosport, manajemen Rossoneri tengah berupaya mempercepat proses untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Kessie sesegera mungkin lantaran fakta bahwa kerjasama mereka akan berakhir pada Juni 2022 yang membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara khawatir. Kedua direktur Milan tersebut dapat memanfaatkan jeda internasional September ini untuk menggelar pertemuan baru dengan agen gelandang 24 tahun tersebut dan berusaha mengurangi jarak antara permainan dan penawaran. Pihak pemain menginginkan 6,5 hingga 7 juta euro atau setara dengan 104 hingga 212 miliar net per musim. Namun, raksasa Serie A tersebut hanya menyodorkan kerjasama berdurasi 5 tahun dengan gaji awal 5,5 juta euro atau 88 miliar plus bonus dan naik gaji menjadi 6,5 juta euro seiring berjalannya kontrak. Pemain internasional Pantai Gading tersebut selalu menempatkan Rossoneri di posisi pertama, namun ia ingin menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Meskipun manajemen merasa keinginan hingga 5,5 juta euro lebih dari cukup untuk merefleksikan kepentingan perannya di tim. Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pertama adalah Milan menerima syarat dari Kessie. Kedua adalah sang pemain yakin menurunkan tuntutan yang ia ajukan kepada klub Serie A. Dan yang terakhir, kedua belah pihak mencapai solusi lain di tengah-tengah di kisaran 6 juta euro atau 96 miliar net per musim.